tidak akan ada wahyu lagi sesudah kedatangan Sang Kristus. Tuhan menjadikan Israel bangsanya supaya mengakui dirinya sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Israel itu dipilih diselamatkan untuk membantu menyelamatkan yang lain. KGK 64 bunyinya, Allah membina bangsanya dalam harapan akan keselamatan, dalam menantikan satu perjanjian yang baru dan kekal yang diperuntukkan bagi semua orang. Dalam KGK 72 lebih jelas lagi, Allah memilih Abraham dan mengadakan perjanjian dengan dia dan dengan keturunannya. Dari mereka itu ia membentuk satu bangsa bagi dirinya. Kepadanya ia mewahyukan hukumnya dengan perantaraan Musa. Maksudnya ini bangsa Israel. Kalimat lanjutannya, ia maksudnya Allah mempersiapkan bangsa ini, maksudnya Israel, melalui para nabi agar menerima keselamatan yang dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. Abraham dipilih kerangkanya untuk seluruh manusia juga. Bangsa Israel dipilih untuk seluruh manusia. Kita orang Kristen dipilih juga kerangkanya maksudnya untuk siapa? Seluruh umat manusia. Itulah kenapa firman Tuhan Yesus menjadi jelas dengan perkataan ini. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, dan seterusnya dan seterusnya. Pemilihan, sekali lagi saya ulang supaya jelas lagi ya, dimaksudkan untuk penyelamatan yang terpilih itu, agar yang terpilih itu dapat membantu menyelamatkan yang lain, yaitu seluruh umat manusia. Sekarang kita bicara mengenai puncak wahyu dalam KGK 53, ingat bagian awal tadi. Kemudian kita sambungkan dengan KGK 73. Allah mewahyukan diri secara penuh dengan mengutus putranya sendiri. Penuh berarti tidak ada bagian yang kosong lagi. Selain istilah puncak, maka Kristus juga dikatakan kepenuhan wahyu. Itulah kenapa Gereja Katolik dengan yakin menyatakan dalam ajarannya menurut KGK 73, sesudah dia tidak akan ada wahyu lagi. Kenapa? Karena Kristus itu sabda Bapa yang definitif. Tidak akan ada wahyu lagi sesudah kedatangan Sang Kristus. Inilah jawaban atas pertanyaan, apa buktinya kebenaran iman Katolik? Apa buktinya bahwa iman Katolik membawa wahyu yang benar? Buktinya adalah kalau sudah Sang Firman Allah turun, apalagi yang lebih besar daripada itu. Itu buktinya. Tentu yang dimaksud di sini bukan bukti ilmiah, tapi bukti teologis. Karena kita bicara sedang tentang wahyu, kita bicara mengenai iman. Persoalannya adalah bagaimana ajaran gereja menyikapi wahyu-wahyu baru, baik di dalam maupun di luar kekristenan. Setelah lahirnya Kristus, setelah lahirnya kekristenan, kan masih ada agama-agama yang lahir setelah itu. Yang katanya juga membawa wahyu, itu bagaimana statusnya? Gereja Katolik sangat jelas mengajarkannya. Aku akan bacakan saja jawabannya mengenai wahyu privat yang dikutip dari KGK 67. Dalam peredaran waktu terdapatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi, yang beberapa di antaranya diakui oleh pimpinan gereja. Namun, wahyu pribadi itu tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Contohnya, yang termasuk wahyu pribadi, wahyu yang diterima oleh Santa Faustina. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Wahyu pribadi perlu ada pengakuan oleh magisterium gereja. Maka kalau ada orang yang mengaku mendapat wahyu pribadi, siapapun itu, romo sekalipun, kemudian tidak ada pengakuan resmi bahwa wahyu pribadi itu otentik, tinggalkan. Karena yang pertama, perlu ada pengakuan resmi dari magisterium gereja. Untuk apa? Untuk mengetahui wahyu itu otentik atau tidak. Nomor dua, yang sudah diakui pun tidak termasuk perbendaharaan iman. Bahasa simpelnya, tidak termasuk dari bagian yang harus diimani sebagai orang Katolik. Bukanlah tugas mereka, wahyu pribadi tadi itu, untuk menyempurnakan wahyu Kristus yang definitif. Karena sudah definitif, sudah jelas.
atau untuk melengkapinya, karena wahyu Kristus sudah penuh, fully tadi itu ya. Melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi dalam rentang waktu tertentu. Perhatikan, rentang waktu tertentu berarti konteks historis tertentu. Saya ambil contoh yang Suster Faustina tadi. Bukan untuk menyempurnakan wahyu Kristus, bukan untuk melengkapi. Simpelnya, ada atau tidak wahyu kepada Santa Faustina, iman Kristen kita tetap berdiri tegak. Saya menggunakan bahasa lurus ya, bukan untuk meremehkan wahyu kepada Santa Faustina, bukan. Tapi untuk mendudukkan perkaranya dalam pandangan Katolik ya. Untuk secara praktis adalah bagian pertama ini. Kalau ada orang yang mengaku mendapat wahyu pribadi dan tidak ada pengakuan magisterium, coret langsung. Yang fenomenal adalah MDM sekarang ini ya, Maria Divine Mercy. Itu tidak ada pengakuan oleh magisterium, maka coret langsung. Itu praktisnya begitu. Kemudian kalimat lanjutannya, di bawah bimbingan wewenang mengajar gereja, umat beriman tahu membedakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini apa yang merupakan amanat otentik. Maka selalu dibutuhkan magisterium gereja. Simpelnya begitu. Jadi sangat simpel. Bagian terakhir mengenai wahyu-wahyu baru, yaitu agama yang mengklaim mendapat wahyu setelah kedatangan Kristus atau setelah kekristenan. Ini dijelaskan dalam KGK 67. Iman Kristen tidak dapat menerima wahyu-wahyu yang mau melebihi atau membetulkan wahyu yang sudah dituntaskan dalam Kristus. Ingat, Kristus kepenuhan wahyu, Kristus puncak wahyu, maka tidak ada wahyu lagi setelah Kristus. Ini jelas di dalam KGK 67. Apa itu fenomena yang dimaksud? Kalimat lanjutannya. Hal ini diklaim oleh agama-agama bukan Kristen tertentu. Anda tidak perlu dijelaskan, tahu yang dimaksud. Dan seringkali juga oleh sekte-sekte baru tertentu yang mendasarkan diri atas wahyu-wahyu yang demikian. Jadi ada agama yang bukan Kristen setelah kedatangan Kristus. Ada juga sekte-sekte baru yang kadang-kadang juga merupakan bagian dari kekristenan yang mengaku mendapat wahyu ini dan itu. Anda tidak usah diajari, sudah tahu yang dimaksud ya. Kata kuncinya setelah kedatangan Kristus, setelah kekristenan. Atau sekte-sekte baru dalam kekristenan yang mengaku ada wahyu baru yang menyempurnakan wahyu yang awal tadi. Demikian kira-kira penjelasan mengenai Kristus sebagai wahyu ilahi, dan setelah Kristus tidak ada wahyu Allah yang lain lagi. Shalom Alaikum.